pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang jaringan pengangkut. Di sini ada yang mengerti apa itu jaringan pengangkut? Ya, Bu. Jaringan pengangkut atau vascular tissue. Baiklah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang fungsi jaringan pengangkut sebelum kita memasuki ke inti pelajaran. Jaringan pengangkut fungsinya untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari dua, yaitu xilem dan floem. Yang akan kita bahas yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan senyawa kimia, air, zat hara, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan tumbuhan ini terdiri dari dua, yaitu ada xilem dan floem, di mana keduanya ini disebut juga dengan berkas vaskular. Nah, tumbuhan yang memiliki berkas vaskular ini ada tumbuhan pteridofita atau tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan spermatofita atau tumbuhan biji-bijian. Jaringan pengangkut pertama yang akan kita bahas yaitu xilem. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah. Xilem ini terbagi menjadi dua, ada xilem primer yang merupakan hasil diferensiasi dari prokambium dan xilem sekunder yang merupakan hasil diferensiasi dari kambium. Adapun unsur-unsur xilem atau zat yang membangun xilem itu ada tiga. Yang pertama ada unsur trakeal yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat terlarut. Nah, unsur trakeal ini terdiri dari dua. Yang pertama ada trakeit, merupakan sel panjang yang ujungnya itu runcing. Nah, yang kedua itu ada komponen trakea atau pembuluh kayu. Unsur xilem yang kedua yaitu serat xilem, yang strukturnya ini hampir sama dengan serabut sklerenchyme, yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong. Serat xilem ini terdiri dari dua, ada serat trakeit dan serat lobiform. Dan unsur xilem yang ketiga itu adanya parenchyme xilem, yang berfungsi untuk menyimpan pati, minyak, dan ada juga senyawa bersifat kristal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kayu. Jaringan pengangkut yang kedua yaitu floem. Floem ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk translokasi atau mengedarkan zat organik hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Di dalam floem terdapat cairan. Nah, cairan floem ini mengandung 50-300 mg bahan kering, yang 80-90%-nya adalah glukosa. Seperti halnya xilem, floem ini juga terbagi menjadi dua. Ada floem primer yang merupakan hasil diferensiasi dari prokambium dan floem sekunder yang merupakan hasil diferensiasi dari kambium. Unsur-unsur yang membangun floem itu ada 4. Yang pertama pembuluh tapis, yang memiliki sifat khusus yaitu adanya bidang tapisan pada dinding selnya dan modifikasi protoplas itu tanpa nukleus. Nah, dinding dari sel tapis ini yaitu dinding primer yang jarang berlignin. Unsur yang kedua yaitu sel pengantar yang berperan dalam keluar masuknya bahan melalui komponen pembuluh tapis. Nah, sel pengantar ini merupakan hasil turunan dari pembuluh tapis. Unsur yang ketiga adalah parenchyme floem, yaitu sel yang berperan sebagai pemisah antara floem yang satu dengan floem lainnya. Parenchyme floem ini mengandung pati, tanin, dan kristal. Unsur floem yang keempat yaitu serat floem, yang strukturnya sama dengan sklerenchyme sehingga berfungsi untuk penguat atau penyokong. Serat floem ini ketika masih aktif fungsinya bisa juga untuk menyimpan cadangan makanan. Selain untuk mengedarkan makanan, ternyata floem juga berfungsi untuk mengangkut getah. Berdasarkan letak xilem dan floem, jaringan pengangkut ini terbagi menjadi 3 tipe. Ada tipe kolateral, konsentris, dan radial. Tipe yang pertama yaitu ada tipe kolateral. Kolateral ini juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada kolateral terbuka yang terbentuk jika di antara xilem dan floem terdapat kambium, contohnya itu pada tanaman nikotil dan gymnospermae. Yang kedua ada kolateral terbuka yang terbentuk jika di antara xilem dan floem tidak terdapat kambium, namun adanya parenchyme, contohnya itu pada tanaman monokotil. Yang ketiga yaitu bikolateral. Bikolateral ini terbentuk jika di antara xilem itu terdapat 2 floem. Jadi susunannya floem luar, xilem, dan floem dalam.
Tipe jaringan pengangkut yang kedua yaitu tipe konsentris. Nah, konsentris ini terbagi lagi. Ada konsentris amfikribal, jadi letak si lem ini berada di tengah-tengah dan flame mengelilingi si lem. Lalu ada juga konsentris amfifasal. Nah, pada posisi ini, letak flame-nya yang berada di tengah-tengah dan silam yang mengelilingi flame. Tipe jaringan pengangkut yang ketiga yaitu tipe radial. Jadi, letak silem dan flame itu bergantian berdasarkan arah jari-jari lingkaran. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam materi ataupun penyampaiannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.